Halo semua, Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Oke, jadi kali ini kita akan membahas sedikit tentang konsep dan urgensi pendidikan Pancasila serta konsep dan urgensi Pancasila sebagai dasar negara. Oke, jadi kita mulai dari konsep dan urgensi pendidikan Pancasila. Nah, di dalamnya itu ada nilai-nilai masyarakat. Yang pertama, kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa dan toleran. Yang kedua, hidup gotong royong. Dan ketiga, musyawarah. Dan keempat, kesetiakawanan sosial. Alasan perlunya pendidikan Pancasila. Yang pertama itu kesadaran saya hidup sederhana dan cinta produk dalam negeri. Yang kedua, kesadaran pentingnya kelangsungan hidup generasi mendatang. Yang ketiga, kesadaran pentingnya semangat solidaritas nasional. Yang keempat, kesadaran pentingnya norma-norma dalam pergaulan. Yang kelima, kesadaran pentingnya kesehatan mental bangsa. Keenam, kesadaran tentang pentingnya penegakan hukum. Dan yang ketujuh, menanamkan pentingnya kesadaran terhadap ideologi Pancasila. Nah, alasan diperlukannya pendidikan Pancasila. Yang pertama, memperkuat Pancasila sebagai dasar falsafah negara dan ideologi bangsa melalui revitalisasi nilai-nilai dasar Pancasila sebagai norma dasar kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Kemudian, memberikan pemahaman dan penghayatan atas jiwa dan nilai-nilai dasar Pancasila kepada mahasiswa sebagai warga negara Republik Indonesia dan membimbing untuk dapat menerapkannya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Kita masuk di menggali sumber historis, sosiologis, politik, dan pendidikan Pancasila. Sumber historis pendidikan Pancasila, sumber sosiologis pendidikan Pancasila, sumber yuridis pendidikan Pancasila, dan sumber politik pendidikan Pancasila. Itu termasuk dalam sumber-sumber historis, sosiologis, politik pendidikan Pancasila. Kemudian membangun argumen tentang dinamika dan tantangan pendidikan Pancasila. Dinamika pendidikan Pancasila itu ada dalam Dekret Presiden 5 Juli 1959 dan ketetapan MPR RI nomor 2/MPR/1978. Nah, dinamika pendidikan Pancasila sendiri, keberadaan mata kuliah Pancasila semakin kokoh dengan berlakunya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang pada pasal 39 ditentukan bahwa kurikulum pendidikan tinggi yang harus memuat mata kuliah pendidikan Pancasila. Itu termasuk dalam pasal 13 ayat 2 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 1999 tentang pendidikan tinggi, JO Pasal 1 SK Dirjen Dikti Nomor 467-Dikti-Cap-1999. Kita masuk dalam membangun argumen tentang dinamika dan tantangan pendidikan Pancasila. Tantangan pendidikan Pancasila itu sendiri ada yang dari internal dan eksternal, dari luar dan dari dalam. Yang internal, faktor ketersediaan sumber daya, spesialisasi program studi yang makin tajam, yang menyebabkan kekurangan ketertarikan sebagai mahasiswa terhadap pendidikan Pancasila. Yang eksternal, krisis keteladanan daripada elit politik, dan yang kedua, maraknya gaya hidup hedonistik di dalam masyarakat. Nah, sekian untuk konsep dan urgensi pendidikan Pancasila. Sekarang kita akan lanjut ke Pancasila Dasar Negara Republik Indonesia.
Pancasila menjadi dasar negara Republik Indonesia terdiri dari 3. Yang pertama itu konsep negara, yang kedua konsep tujuan negara, yang ketiga konsep dan urgensi dasar negara. Di sini saya akan memberi beberapa definisi negara oleh beberapa ahli. Menurut Aristoteles, negara atau polis ialah persekutuan daripada keluarga dan desa guna memperoleh hidup yang sebaik-baiknya. Kemudian, menurut Harold Laski, negara sebagai suatu organisasi paksaan atau coercive instrument. Jadi itu sekian dari beberapa ahli. Kita lanjut ke unsur yang menjadi syarat mutlak bagi adanya negara. Yang pertama, unsur tempat atau daerah, wilayah atau teritori. Kedua, unsur manusia atau umat atau masyarakat, rakyat atau bangsa. Yang ketiga, unsur organisasi atau tata kerjasama atau tata pemerintahan. Kita lanjut ke dalam konsep dan urgensi dasar negara. Dasar negara merupakan suatu norma dasar dalam penyelenggaraan bernegara yang menjadi sumber dari segala sumber hukum sekaligus sebagai cita hukum atau recite, baik tertulis maupun tidak tertulis dalam suatu negara. Hierarki peraturan perundang-undangan yaitu sebagai berikut. A. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. B. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat. C. Undang-undang atau peraturan pemerintah pengganti undang-undang. D. Peraturan pemerintah. E. Peraturan presiden. F. Peraturan daerah provinsi. Dan G. Peraturan daerah kabupaten atau kota. Selamat datang di Universitas Pembangunan Indonesia Manado yang terletak dekat dengan kawasan bisnis Bahu Mall Manado. Tempatnya di Kelurahan Bahu, Lingkungan 3 Manado, sangat strategis di pusat kota Manado. Dibangun di atas lahan seluas 2,5 hektar, Universitas Pembangunan Indonesia Manado berdiri megah dengan ruangan 7 lantai, terdiri dari ruangan kelas, ruangan kantor, perpustakaan, laboratorium komputer, laboratorium keperawatan, pengadilan semu, dan laboratorium bahasa, kantin, serta rooftop di lantai atas. Universitas Pembangunan Indonesia Manado memiliki 6 fakultas dengan program studi, yaitu Fakultas Pertanian, Prodi Agribisnis, Fakultas Hukum, Prodi Hukum, Fakultas Teknik, Prodi Teknik Elektro dan Teknik Sipil, Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik, Prodi Ilmu Politik, Fakultas Sastra, Prodi Sastra Inggris, Fakultas Keperawatan, Prodi Ilmu Keperawatan, dan Profesi Nurse. Didukung oleh sumber daya manusia yang berkompeten dan tersertifikasi, Universitas Pembangunan Indonesia Manado memiliki dosen dan tenaga kependidikan dengan latar belakang S2 dan S3 lulusan dalam dan luar negeri. Proses belajar mengajar dilaksanakan dengan teknologi informasi merujuk perkembangan dunia modern saat ini, dilakukan dengan sistem e-learning dan sistem ujian online atau ULAIN. Hasil tracer student Universitas Pembangunan Indonesia Manado dan fakultas menyebutkan lulusan UNPI sudah tersebar di dalam dan luar negeri. Selamat bergabung putra-putri terbaik bangsa. Kembangkan dirimu, raih cita-citamu setinggi bintang di langit. Kami siap menghasilkan generasi terbaik dan pemimpin di masa depan.